Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ajan materi kali ini menanggapi komentar saudara kita kaitannya dengan mengamalkan amalan pengasihan itu bacanya itu di batin atau di bibir ya. Ada yang di batin, ada yang di bibir ya. Tapi yang namanya membaca itu di mulut ya. Jadi kalau Anda membaca sebuah amalan itu baca di mulut Anda ya. Anda baca di mulut Anda. Mulut Anda membaca, pikiran Anda menerjemahkan, batin Anda menghayati, menjiwai. Itu rumusnya. Itu yang harus Anda dilatih. Ya, kalau Anda sudah bisa seperti itu, maka Anda akan berhasil. Jadi rumusnya di situ. Ya. Coba bayangkan ya, ketika Anda membaca. Ya. Ketika Anda membaca dengan batin, apakah Anda bisa mengendalikan pikiran Anda? Liarnya pikiran Anda? Apakah Anda bisa mengendalikan batin Anda? Gitu. Artinya Anda akan dapat nilainya. Gitu. Nilai dari amalan yang Anda lakukan itu tidak dapat. Ya. Intinya tidak dapat. Tapi ketika Anda menggunakan, ya, menggunakan semua elemen, ya, semua elemen yang ada di dalam diri Anda itu Anda gunakan semua. Ya. Mulut Anda gunakan untuk membaca, pikiran Anda gunakan untuk menerjemahkan, batin Anda gunakan untuk menghayati. Artinya semua aspek dapat semua. Nah, itu baru akan cepat untuk berhasil. Tapi ya gitu, untuk latihan membentuk ini ya butuh yang namanya proses gitu. Prosesnya ya istiqomah ya. Tidak mungkin kalau Anda katakanlah tidak istiqomah tiba-tiba bisa melakukan itu ya, impossible. Ya, jadi Anda harus proses ya. Anda harus latih sampai benar-benar Anda mampu, sampai benar-benar Anda bisa. Dan saya yakin ketika istiqomah dapat, maka pun juga akan dapat itu. Nah, paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi ketika Anda mengamalkan sebuah amalan pengasihan, membacanya di mulut, pikiran Anda menerjemahkan bacaan, batin Anda menghayati, menjiwai, sambung rasa dengan Sang Maha Kuasa. Caranya seperti itu. Terus saudara tamakit ya, cara niat puasanya gimana? Ya niat puasa ya sesuai dengan hajat Anda. Kalau puasa-puasa laku ya cukup niat di dalam hati, pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apapun bisa. Bahasa Sunda ya. Anda di mana ini? Oh bukan ya. Bisa saja ya. Niat itu ya tinggal niatkan saja. Saya niat puasa bila ruh. Ya, gitu. Saya niat puasa bila ruh, itu saja. Untuk tujuan ini ya. Terus juga ini adir ya, sugesti bikin sakit kepala. Ini orang goblok ini ya. Orang bodoh nih, sugesti bikin sakit kepala. Ya. Orang kalau tidak memiliki sugesti, tidak akan pernah berhasil. Karena sugesti adalah bagian dari keyakinan. Ya. Ya, diajak pinter, ya, diajak pinter tapi ya pinginnya bodoh terus ya. Ya, orang semacam ini langsung saya keluarkan teman-teman ya. Karena di channel saya ini saya mengajak Anda ini untuk menjadi cerdas gitu. Ya, bukan menjadi tambah tidak cerdas gitu loh ya. Tapi menjadi cerdas. Ya, sehingga ketika Anda cerdas memahami sebuah ilmu ya, maka Anda akan berhasil. Tapi kalau Anda tidak cerdas memahami sebuah ilmu, ya bulet gitu ya. Ibarat Anda jalan tidak sampai-sampai. Itu pasti seperti itu. Ya. Makanya ilmu itu penting ya. Ilmu itu kan cahaya. Ketika Anda berilmu, maka Anda akan bercahaya. Ketika Anda bercahaya, maka Anda akan memiliki petunjuk. Anda akan memiliki jalan. Ya. Terhadap apa yang menjadi impian Anda, terhadap apa yang menjadi cita-cita Anda. Nah, semoga teman-teman Kampus Ilmu Hikmah paham ya
dengan apa yang saya sampaikan. Kembali lagi ya, katanya dengan mengamalkan sebuah amalan pengasihan, apakah dibaca di dalam bibir, di bibir, di hati, di pikiran, semua elemen yang ada di dalam tubuh Anda ikut bergerak. Ya, ibaratnya itu saling melengkapi. Ya, karena ketika kita katakanlah membaca di batin gitu loh ya, maka pikiran Anda akan kemana-mana. Ketika Anda hanya membaca di mulut, pikiran dan batin Anda kemana-mana, Anda akan ada hasilnya. Jadi harus satu kesatuan ya, antara bibir, antara pikiran, antara hati dan perasaan, semua harus satu kesatuan. Maka akan terbentuk dengan yang namanya penghayatan, akan terbentuk yang namanya penjiwaan, akan terbentuk yang namanya keyakinan. Loh, mudah teorinya, mudah teman-teman ya. Saya ngomong semacam ini teorinya mudah, tapi kalau Anda praktek tidak semudah teorinya. Nah, penghalangnya apa? Nafsu Anda. Ya. Nafsu itu selalu menghalangi, selalu pinginnya cepat, ya. Selalu pinginnya itu instan. Nah, inilah yang harus Anda kendalikan. Inilah yang harus Anda sikapi. Kalau Anda ingin berhasil, kalau Anda ingin sukses ya, mengamalkan amalan pengasihan. Ya. Jadi kalau saya pribadi ketika dulu itu mengamalkan sebuah amalan pengasihan, saya akan terus belajar, ya. Terus memperbaiki diri, terus belajar. Sampai kapan? Ya sampai berhasil. Saya tidak akan berhenti ketika belum berhasil. Ya, soal masalah hambatan itu adalah bagian daripada proses. Jadi dinikmati saja. Ya, kalau Anda katakanlah teorinya banyak tapi tidak pernah berproses, Anda tidak akan tahu kendalanya. Karena kadang kendala itu tidak sesuai dengan teorinya. Gitu. Mungkin ya kebanyakan itu lebih besar daripada teorinya. Gitu. Kendala itu akan muncul. Makanya dengan Anda ini praktek, terus praktek, maka kendala sebesar apapun, sesulit apapun, pasti Anda akan bisa lalui. Pasti Anda akan bisa lampaui dengan sempurna. Demikian saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.